Selamat pagi anak-anak semua. Masih semangat ya? Hari ini kita masuk di bab terakhir di semester 1. Kita masuk bab berapa? Bab 7. Di kelas 9 bab 7 kita mau belajar masih tentang gereja. Kita mau belajar tentang gereja yang memperbaharui diri. Di bab ini kita mau melihat ada banyak perkembangan proses gereja dalam pembaharuannya. Ada hal-hal yang akan kita lihat kenapa ini bisa terjadi, ada perubahan ini dan itu dalam gereja. Karena semuanya proses. Dan kita akan belajar satu persatu di dalam bab ini. Sekali lagi, kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini kelas 9 kita masuk di bab 7, gereja yang memperbaharui diri. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya perubahan dalam berbagai makhluk hidup sebagai sarana untuk bertahan. Menyebutkan sejumlah contoh bagaimana manusia mengubah hidup dan perilakunya agar dapat bertahan dan berkembang di dunia. Menyebutkan sejumlah contoh bagaimana gereja dapat berubah dan mengajarkan kepada orang Kristen dan semua orang bagaimana berubah demi kehidupan bersama yang lebih baik. Menyusun kegiatan-kegiatan bersama untuk perubahan di dalam dirinya maupun di dalam gerejanya. Gereja dan tradisi. Ada cerita kucing dipiara. Setiap malam kepala biara dan murid-muridnya mengadakan doa malam. Dan setiap kali kucing dipiara itu selalu datang mengganggu mereka. Oleh karena itu, kepala biara menyuruh mereka mengikat kucing itu setiap kali ketika mereka sedang berdoa. Setelah kepala biara meninggal dunia, kucing itu terus diikat setiap kali waktu doa tiba. Ketika kucing itu mati, para murid mencari seekor kucing yang lain dan dibawa ke dalam asrama dan diikat untuk memastikan bahwa perintah-perintah kepala biara ditaati pada setiap kali waktu berdoa tiba. Berabad-abad kemudian berlalu dan murid-murid kembali biara. Kepala biara menulis tulisan ilmiah tentang makna keagamaan dalam mengikat seekor kucing pada saat berdoa. Benarkah yang dilakukan itu? Cerita tentang kucing dipiara mengingatkan kita akan suatu kegiatan yang terjadi tanpa disengaja dan kemudian dijadikan satu kebiasaan dan bahkan kebenaran yang tidak tergantikan dan tak tergoyahkan. Apa sebenarnya yang terjadi? Sebuah tradisi. Tradisi bahasa latinnya traditio. Artinya sesuatu yang diwariskan, sesuatu yang diturunkan kepada pihak penerus atau kebiasaan. Tradisi, aktivitas yang menjadi kebiasaan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi lainnya. Kebiasaan ini adalah satu praktek yang sudah diterima sebagai sesuatu yang sudah seharusnya ada. Orang tidak lagi mempertanyakannya karena hal itu dianggap sebagai satu kebenaran yang mutlak. Kebiasaan apa yang ada dalam gereja? Apa yang ada di gereja tidak selamanya demikian. Beberapa hal yang sudah dianggap sudah seharusnya demikian atau sejak dulu memang begitu. Sementara pada kenyataannya tradisi seperti itu tidak dimaksudkan demikian. Ada kalanya pula sebuah tradisi muncul dari kebiasaan setempat yang kemudian dijadikan aturan yang bersifat umum. Gereja dan tradisi. Yang pertama, kepemimpinan perempuan. Ada sejumlah gereja yang menolak kepemimpinan perempuan. Hanya laki-laki yang boleh ditabiskan menjadi pendeta.
sementara perempuan dianggap tidak layak atau tidak cocok menjadi pendeta. Urusan perempuan hanya dalam rumah tangga saja. Kenapa bisa begitu? Padahal gereja perdana adalah gereja yang terbuka, gereja yang merangkul semua pihak yang tersingkirkan. Gereja ternyata adalah sebuah komunitas yang revolusioner dan mengakui kepemimpinan perempuan di dalam gereja itu. Yang kedua adalah peribadahan. Masalah lain yang berkaitan dengan tradisi adalah penggunaan alat-alat musik dalam kebaktian. Alat musik apakah yang layak dan yang tidak layak dipergunakan? Dari warisan tradisi kebaktian yang diturunkan oleh para misionaris Belanda, banyak gereja di Indonesia hanya menggunakan piano dan organ untuk mengiringi nyanyian. Alat-alat musik yang lain dianggap tabu. Sekarang sudah berubah, banyak sekali gereja yang mengembangkan musik kreatif dengan alat-alat musik yang diangkat dari tradisi setempat. Semua ini membuat ibadah menjadi semakin kaya dan orang dapat merasakan bagaimana menyembah Tuhan dengan musik setempat. Hal ini sejiwa dengan apa yang dikatakan dalam Mazmur 150 ayat 1-6. Contohnya di ayat yang ketiga juga di sana dikatakan, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi, dan seterusnya. Dalam Mazmur yang singkat ini kita dapat menemukan seruan-seruan agar manusia memuji Tuhan Allah dengan berbagai alat musik. Dalam ke-6 ayat ini ada 7 alat musik yang disebutkan. Tampaknya semuanya mewakili berbagai alat musik yang digunakan dalam ibadah orang Israel dahulu. Pemikiran teologis. Perubahan berikutnya yang perlu kita pahami adalah perubahan yang dihasilkan oleh perkembangan teologi. Banyak orang yang keliru memahami dan menganggap bahwa teologi datang sebagai wahyu dari Allah kepada manusia. Banyak orang tidak paham bahwa teologi atau ilmu tentang ketuhanan adalah hasil refleksi dan pergumulan iman manusia dengan konteksnya sehari-hari. Contoh perubahan dalam pemikiran teologis adalah pemahaman mengenai bumi dan matahari. Manusia di masa lampau percaya bahwa matahari berputar mengelilingi bumi. Pendapat ini disanggah oleh Galileo Galilei, seorang astronomi. Ia menerbitkan bukunya yang memuat hasil pengamatannya. Ia menyimpulkan bahwa bumilah yang beredar mengelilingi matahari, bukan sebaliknya. Tulisan ini menimbulkan persoalan bagi para teolog gereja pada waktu itu. Contoh lain pemikiran teologis yang mengalami perubahan adalah pandangan orang Kristen terhadap orang-orang kulit hitam dan orang kulit berwarna lainnya. Pada masa lampau di dunia barat termasuk di Afrika Selatan, orang Kristen kulit putih menganggap orang kulit hitam dan kulit berwarna lainnya lebih rendah derajatnya daripada orang kulit putih. Karena itulah mereka layak dijadikan budak. Perubahan sebagai hukum kehidupan. Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pernah mengatakan, waktu dan dunia tidak diam saja. Perubahan adalah hukum kehidupan, dan mereka yang hanya memandang ke belakang atau ke masa kini pasti akan kehilangan masa depan. Hal yang ditunjukkan adalah tentang mimikri sebagai mekanisme pelindungan diri dan manusia. Namun pemikiran seperti itu sudah ditinggalkan. Jadi dapat disimpulkan, teologi adalah satu pemikiran yang terus berkembang dan terus mengalami kritik. Itulah sebabnya para teolog selalu belajar dan tidak berhenti dengan sebuah pemikiran saja dan menerimanya tanpa sikap kritis. Sikap kritis ini juga berkaitan dengan perkembangan gereja dan pemikirannya. Mimikri adalah mekanisme pelindungan diri yang dikaruniakan Tuhan kepada jenis-jenis makhluk tertentu, binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Di antara sekian banyak makhluk hidup, manusialah tampaknya yang paling mampu berubah dan mengikuti perubahan. Karena itulah manusia mampu bertahan sampai sekarang. Umat Allah yang berubah. Umat Allah juga selalu berubah.
Tuhan tidak ingin umatnya tetap hidup sama seperti dahulu. Karena zaman terus berubah, keadaan selalu berubah, maka gereja dan umat Allah pun harus ikut berubah agar mampu menghadapi dan bertahan dalam perubahan tersebut. Perubahan ini juga dikerjakan oleh Allah sendiri yang terdapat dalam Yesaya 43 ayat 19 sampai 20. Pembaharuan umat Allah. Pembaharuan selalu menjadi tema penting dalam pesan-pesan Tuhan Allah kepada umat Israel terdapat dalam kitab Yosua 24 ayat 15 sampai 20. Gereja sebagai umat Allah yang baru. Pada hari Pentakosta di Yerusalem, para murid mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Dengan pencurahan ini mereka menjadi umat yang baru. Inilah gereja yang terbentuk sebagai penggenapan nubuat Allah dalam kitab Yoel 2 ayat 17 sampai 19. Gereja yang diperbaharui. Gereja terus mengalami pembaharuan lewat Martin Luther. Kritiknya dapat sambutan luas di Eropa. Namun setelah itu gereja Katolik Roma pun melakukan kritik diri yang disebut reformasi Katolik. Terjadi beberapa pembaharuan. Pembaharuan melalui gerakan Pentakostal. Gereja Pentakostal yang melahirkan gereja-gereja Pentakostal dan karismatik muncul di Amerika Serikat pada tahun 1901. Gereja yang terus memperbaharui diri. Ada sebuah semboyan yang terkenal di kalangan gereja reformasi yang berbunyi Ecclesia Reformata, Ecclesia Semper Reformanda, atau yang biasa disingkat menjadi Semper Reformanda. Artinya, gereja yang diperbaharui adalah gereja yang terus-menerus memperbaharui dirinya. Pembaharuan adalah kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup, termasuk gereja. Tanpa pembaharuan pasti akan terjadi kemusnahan, seperti yang dialami oleh dinosaurus yang gagal menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan alam sekitarnya. Dalam sejarah, gereja telah berulang kali diperhadapkan dengan tantangan yang berat. Gereja yang berhasil berubah dan mengubah dirinya, mengoreksi kesalahan-kesalahannya, memperbaiki sikapnya terhadap perubahan dan lingkungan sekitarnya, akan mampu bertahan. Namun, perubahan harus dilakukan dengan hati-hati dan dengan prinsip yang jelas, supaya perubahan itu tidak terjadi hanya sekedar ikut-ikutan saja. Perubahan yang sama juga perlu terjadi di dalam kehidupan kita semua sebagai pribadian. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, untuk tugas kelas 9 hari ini dapat dilihat di GC. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.